Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak D Sindiran Show. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan kita bahas ya mengenai daripada janji Anies Baswedan ya, yang akan memberikan dana APBD kepada ormas ya. Dapat dana dari APBD termasuk adalah FPI, begitu bro. Lagi-lagi Anies janji bagi duit untuk ormas termasuk FPI ya, begitu ya. Oke. Sebagaimana dikabarkan dari gerilya politik, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Muslimat Nahdlatul Ulama Jakarta Utara. Anies menangkap aspirasi yang disampaikan oleh Muslimat NU agar mereka bisa dianggap sebagai sebuah organisasi masyarakat atau ormas ya. Cagup yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS itu mengatakan bahwa Muslimat NU Jakut selama ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Hal tersebut lantaran ormas tersebut tidak ada di tingkat kota. Jadi mereka mengeluhkan tentang dukungan organisasi yang menurut mereka tidak cukup. Jadi bagaimana ormas Muslimat NU misalnya itu tidak cukup dapat dukungan, dan karena Provinsi Jakarta ini khusus ya, maka tidak setara level kota, tidak mendapatkan bantuan, kata Anies. Di Jalan Fort Barat 14 nomor 27 Kebun Bawang ya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mantan berikut ini menyatakan akan memastikan semua ormas di Jakarta mendapatkan dukungan dari APBD. Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun Anies belum memiliki taksir berapa anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran bantuan tersebut. Begitu bro. Komitmen kita adalah ingin memastikan semua ormas di Jakarta dapat dukungan dari Pemda dan dananya ada ya. Begitu ada keberpihakan, dananya bisa disalurkan kepada mereka, ujarnya. Di lokasi yang sama, Ketua Cabang Muslimat NU Jakarta Utara Hajah Nur Aini Saifullah mengakui bahwa selama ini organisasinya memiliki keterbatasan dana sehingga program mereka sering tak terjalan ya. Dan jadi kegiatan NU di cabang tidak pernah mendapatkan dana dari pusat, padahal di dalamnya ada SDM mumpuni dan program kemasyarakatan dan keagamaan yang ingin dilakukan. Karena keterbatasan dana, jadi program sering tak berjalan, ujarnya begitu ya. Pasangan calon gubernur DKI Jakarta ini memang sejak awal menebar janji dengan merangkul seluruh masyarakat Jakarta. Meskipun dalam setiap kesempatan baik maupun dari tim ses maupun Anies sendiri selalu mengatakan bahwa mereka mengecam kampanye SARA, namun pada kenyataannya ia sendiri menikmati syukur ini. Yang masih sangat-sangat diingatan kita adalah beredarnya spanduk penolakan jenazah bagi mereka yang mendukung pasangan nomor urut 2. Setelah sebelumnya Al-Madi 51 dijadikan senjata, kini jenazah saudara-saudara muslim kita pun dipolitisasi. Oleh karena semua pihak yang berseberangan dengan Ahok, tak terkecuali Anies, ia sedang melakukan sebuah teori dari komedian terkenal era Perang Dunia Pertama dan Kedua, W.C. Fields. If you can dazzle them with brilliant, baffle them with bullshit ya. Bullshit begitu ya. Karena miskin ide, maka strategi yang dilakukan adalah membuat bingung masyarakat. Untuk warga Jakarta tetap waspada dan pastikan jangan kalah oleh skala teror yang diciptakan oleh Anies, begitu katanya. Dilanjutkan, semua ormas berhak dapat dukungan dana termasuk FPI. Demikian disampaikan oleh Anies Baswedan, dikutip dari berita Anies terkini ya, artis terkini begitu ya. Hari ini Anies kembali berjanji kepada masyarakat, di mana kali ini Anies berjanji akan membagi dana APBD Jakarta kepada ormas. Di mana dana pada putaran pertama Anies yang mengeluarkan janji rumah tanpa DP, dan kemudian janji kampanyenya bagi uang ke setiap RW hingga mencapai 3 miliar per RW. Dan kini Anies kembali mengubar janji akan memberikan dana APBD kepada ormas dan tidak tanggung-tanggung. Anies yang mengatakan ormas FPI juga akan bisa menikmati hasil tersebut. Dan hingga janji tersebut tersebar, kini menjadi perdebatan di berbagai golongan masyarakat luar Jakarta. Dan apakah janji Anies hanya untuk bisa mempermudah jalannya untuk bisa menjadi gubernur periode ini, di mana masyarakat luas mengetahui sebelumnya bahwa ormas FPI yang begitu garang untuk menjatuhkan Ahok agar tidak dapat mengikut mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Dari cara penyebaran fitnah penodaan agama hingga penyebaran spanduk tidak mensulatkan jenazah yang memilih Ahok, sekutu dan juga pendukung Anies tidak ada kelelahnya menyebar kampanye hitam untuk menjatuhkan Ahok dan beribu cara Anies untuk menarik suara masyarakat Jakarta.
Janji manis Anies kepada ormas adalah akan terrealisasi, dan apabila terrealisasi, apakah hal tersebut bisa menjadi malapetaka bagi masyarakat Jakarta? Hingga kini belum ada satupun program Anies Sandi yang bisa untuk memajukan rakyat dan kota Jakarta. Programnya semuanya merugikan kota Jakarta, ini katanya. Begitu bro ya. Oke, dan langsung dikabarkan dari Anies janji semua ormas dapat dukungan dari dana Pemprov DKI, terutama adalah EPI, ini diposkan bulan Maret begitu ya. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan ormas-ormas NU dan FPI, dan Anies menangkap aspirasi yang disampaikan usulan NU dan EPI agar mereka bisa dianggap sebagai sebuah organisasi masyarakat. Begitu bro. Ormas EP dan NU ini meminta kepada Anies jika terpilih nanti meminta bantuan berupa dana untuk mengelola ormas, karena selama ini Pemprov DKI tidak pernah memberi bantuan dana baik yang kegiatan ormas yang tidak terlaksana. Banyak kegiatan ormas yang tidak terlaksana begitu ya. Jadi mereka mengeluhkan tidak adanya dukungan dana dari Pemprov DKI selama ini. Jadi ada banyak kegiatan yang ingin dilakukan, ini dibatalkan karena alasan keterbatasan dana, kata Anies Baswedan. Mantan Mendikbud ini menyatakan akan memastikan semua ormas di Jakarta mendapatkan dukungan dari Pemda, termasuk terutama adalah FPI dan INO. Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, namun Anies belum memiliki taksin berapa anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran dana tersebut. Komitmen kita adalah kita ingin memastikan semua ormas di Jakarta dapat dukungan dari Pemda, terutama adalah ormas FPI. Karena itu kita tahu ormas FPI adalah ormas agama yang paling besar di Indonesia, katanya. Di lokasi yang sama, Sekjen FPI Munarman mengaku selama ini organisasi memiliki keterbatasan dana hingga program mereka sering tak berjalan. Jadi kegiatan FPI ini di cabang tidak pernah mendapatkan dana dari pusat, padahal di dalamnya banyak SDM mumpuni dan program kemasyarakat dan keagamaan yang ingin dilakukan. Karena keterbatasan dana sehingga program sering tak berjalan, kata Munarman. Begitu bro. Janji Anies, ormas termasuk FPI dapat dana APBD. Uang nenek lo. Ditulis oleh Asaro Lahago. Publik geleng-geleng kepala hari ini mendengar janji terbaru Anies di Jalan Fort Barat 104 nomor 27 Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu 18 Maret 2017. Anies memastikan bahwa semua ormas di Jakarta akan mendapat bantuan dana dari APBD DKI Jakarta. Mantap. Komitmen kita adalah ingin memastikan semua ormas di Jakarta dapat dukungan dari Pemda dan dananya ada. Begitu ada keberpihakan dan dananya kita bisa disalurkan kepada mereka, ujarnya sebagaimana dilansir oleh Detikcom. Mendengar janji Anies itu, saya langsung berencana membuat 3 ormas sekaligus. Ormas pertama, masyarakat pecinta rumah tanpa DP, yang saya singkat MAMPET. Yang kedua adalah Persatuan Himpunan Pencegah Banjir Vertikal Drainase, disingkat PHP. Dan ketiga adalah Fund Pencinta Anies Indonesia atau FPAI. Seru. Dan ya, tentunya saja saya akan bertarung dengan ribuan ormas lain yang juga ingin mendapatkan dana. Bisa dipastikan dana yang saya peroleh kalah besar dengan dana yang didapat oleh FPI. Mengapa? Karena FPI adalah ormas pendukung Anies berat. FPI bisa dipastikan, bisa dibedakan dan diistimewakan. Ya, saya yakin jika Anies menang, maka Rizik tidak perlu bersusah payah demo pun. GNPF MUI tidak sulit mempertanggungjawabkan demo hingga 100 miliar seperti yang sekarang diobok-obok oleh Barreskrim Polri. Toh dana itu kan hibah, jadi dana yang diperoleh tidak perlu dipertanggungjawabkan alias suka-suka gue. Saya sudah bisa membayangkan Habib Novel dengan jargon filsafatnya. Energinya akan semakin membara karena tidak lagi memikirkan dana. Toh dana ormas terus akan mengucur deras dari program Anies. Sementara itu dana OKOC dari proyek Sandi juga terus mengucur. Walaupun sudah mengeluh soal dana kampanye, toh janji OKOC Sandi tetap diimpikan Mbak Kodok memimpikan burung gagak. Ya, memang jelas ormas di zaman Anies akan berpesta pora. Jika di zaman Ahok ormas sesak napas karena dananya dihentikan, maka di era Anies ormas akan bernafas buaya. Nafasnya panjang. Bisa dipastikan Anies akan membuat dan mensubsidi sebanyak mungkin ormas agar dia galak bisa kembali untuk periode kedua. Jadi bisa 10 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah,
Karena semua ormas mendapat bagian jatah, maka bisa dipastikan tidak ada lagi ormas yang berdemo Anies di Jakarta. Jika ada mahasiswa yang tidak setuju dengan Anies, tinggal minta bentuk ormas, maka dapat dana lalu tutup mulut. Jika penyakit berlanjut, dana akan di stop. Ya, maka ke depan berjubel ormas di DKI dengan bosnya sendiri Anies. Apa yang dikatakan Anies sudah pasti dituruti oleh ormas-ormas itu. Ormas jelas akan mengikuti semua kemampuan tuannya. Bisa jadi jika Anies ingin mendebat Jokowi di istana, Anies tinggal pakai kode Pasopati demo istana. Katut kaca demo lawan politik, kucing hitam demo calon penantang. Wah, tinggal ngipas begitu. Ya, memang. Sementara itu, warga Jakarta yang masih waras tinggal gigit 10 jari. Warga tinggal menyesali nasi yang sudah menjadi bubur. Pajak yang dibayar tidak tepat sasaran dan menjadi bancakan ormas-ormas. Pajak dan uang negara yang dihimpun setengah mati dari pajak akan dipakai untuk membangun manusia waras ala Anies. Sambil menunggu giliran panjang 100 km antrian rumah tanpa DP, menunggu realisasi vertical drainase setiap tikungan, warga Jakarta akan dijali informasi prestasi Anies yang mampu menyerap 100 anggaran tepat waktu, 100% lagi. Tentu BK pun tak segan-segan menggajar pemprov DKI dengan opini penilaian tertinggi WTP. Ya, baliho Anies pun akan memenuhi setiap sudut-sudut DKI Jakarta menjelang Pilpres 2019 yang dikibarkan oleh ormas-ormas. Ya, anggaran-anggaran DKI Jakarta pun dengan secepat kilat disetujui oleh DPRD DKI Jakarta karena semua kepentingan diakomodir oleh Anies. Filosofi Anies yang akan merangkul semua pihak akan menggunakan anggaran untuk memperjuangkannya. DPR pun tak berkutik karena berhasil dirangkul manis oleh Anies. Ya, tak masalah pembangunan fisik menjadi 0% perkembangannya. Jika warga bertanya mengapa pembangunan fisik 0, seperti DP rumah 0% dan tidak lagi terlihat di Jakarta, Anies sudah punya jawaban itu. Tidak penting pembangunan fisik, yang penting adalah pembangunan manusianya. Begitulah jawaban telak Anies. Bukankah Anies sedang memenuhi janji yang membangun manusia seutuhnya? Ya, jika manusianya senang, lanjut Anies, tak ada yang diugusur, tak ada demo, santun, tidak lagi terdengar kata-kata kasar. Maka itu adalah pembangunan hebat dalam sejarah kita. Kita akan terus berkata-kata. Kata adalah seni, kata adalah santun, kata adalah pembangunan, kata adalah jalan menuju kebahagiaan. Kaum tidak waras manggut-manggut, sedangkan kaum waras stres. Uang pajak habis tahun, habis pula dibagi-bagi dengan serapan anggaran 100%. Ya, perdebatan warga pun kerak terjadi tentang pemakaian uang APBD DKI. Hey, that is our money. Lalu para pendukung Anies menjawab, itu bukan uang nenek lo. Sebaliknya penentang Anies, ini bukan uang nenek lo. Lalu uang pajak pun semakin merosot. Jakarta pun kembali menjadi kota binatang buas ala Sutioso. Janji Anies yang akan memberikan dana untuk semua ormas jelas sudah malapetaka. Sebuah malapetaka. Jakarta ke depan akan disebut kota ormas, negeri ormas, negeri yang penduduknya hidup dari dana ormas. Jelas Anies itu menindakbaukan calon pemilihnya. Demi meraih suara dan kemenangan, kini Anies meluncurkan janji baru, janji dana ormas. Tak peduli bahwa itu uang rakyat, yang penting berjanji ugal-ugalan. Sampai sekarang publik Jakarta belum paham apa program Anies untuk membangun Jakarta. Publik sebetulnya sudah mulai balik dan mencerna program Anies agar paham. Saya sendiri meneropong program Anies itu dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan, dari dekat, dari jauh maupun tetap buram. Begitu ya. Ya, saya mencoba juga balik biar lebih paham, toh tetap kabur. Lalu saya memakai kacamata hitam, malah semakin pekat. Saya ganti kacamata kuda biar saya fokus melihat arah programnya dan tak terpengaruh dengan godaan kuda betina lain. Malah gagal fokus. Nah, ternyata program Anies baru bisa dipahami jika mulut santun, janji ugal-ugalan dengan isi hati seperti biji kedondong. Salam sewot asarolah hagu.
Oke, kita langsung saja ya untuk baca daripada komentar teman-teman yang telah mengomentar daripada video terdahulu. Dan video, wow, Ustadz Solmed izin poligami ke istri pertama bukan syarat dan kewajiban. Begitu bro. Dan sudah ada komentar pertama dari Ria Ristiana. Dasar Ustadz Bahlul, nggak bisa lihat jidat mulus sedikit, langsung imronya tegang. Mau poligami dengan alasan sunnah kalau bisa adil menurut Nabi Muhammad. Tai lah, itu cuma akal-akalan Ustadz Sabul. Sekarang banyak Ustadz cuma kedok doang, padahal udang-udang di kepala dah dipanggil Ustadz. Begitu bro, kata Ria Ristiana. Cindy 12345, ya sana amat poligami yang banyak biar bronya pus, dasar ustad-ustatan, kata Cindy ya. Ada Mama Dia Donodil Cindy 1234, ntar matinya kejepit sama silakan hidungnya di semua. Ada Itahu Pancan Yahud gitu ya. Oke, ada David Valerian X1 ya, S4 ya, Mama Dia Donodil, hahaha. Oke, ada Facebook C4, kenapa Ustadz Indonesia kurang tukang kawin ya. Oke, ada Umi Melia Jaya, Facebook cepat alasannya ngikutin Nabi Muhammad tapi dia mikir bisa adil ndak, begitu katanya ya. Oke. Facebook C4, karena kawin itu enak tenang. Kata warga Jakarta ya. Ya, aturan haram halal kan dia yang bikin, Ustadz bejat berdasar, kata Mama Dia Nodil gitu ya. Oke. Amore Sekat mengatakan Facebook C4, lah kan judulnya aja nggak harus minta izin istri pertama lah, buat Ustadz Bahlul ya sah-sah wae toh. Ada Indrianto, Ustadz Solmed ganti nama jadi Ustadz Selangkangan, gimana toh Mbak Ani. Ada Mama Dia Donil, makanya ceramah bayarannya mahal, habis ngampanyin banyak bini sawat tinggi make celana panjang, jangan pakai daftar imronya jadi asal. Umi Milih Jaya Ain Rianto, makanya semua ustaz suruh pakai celana ya, biar ularnya tidak cari kesana kemari, kalau pakai sarung terus kan bingung cari lubang. Yudi Nyanyang ya, Arinnya Uwira gitu ya. Ada Melati Ti, Umi Milih Jaya, ada Abdullah Muhammad, Ain Rianto Cucok gitu. Ujungnya selangkangan mat gitu, kata warga Jakarta. Dan ada Mema Dianudil, warga Jakarta, surga dunia pakai dasar nggak pakai celana sambil gobal gabel. Tuh burungnya Ustadz bejat perempuannya, mau aja ya goblok kena tipu daripada zina, katanya mau aja ngelain nafsu bejatnya Ustadz as. Ada Donel ya, Mama Denodel, yang salah bukan perempuannya mam, tapi yang mendidik perempuan itu yang salah. Perempuan itu dari kecil sudah disekokin kalau Ustadz itu suci, kalau dia esek-esek Ustadz masuk surga, jadi perempuan itu nggak menolak waktu dikawin sama Ustadz gitu, kata warga Jakarta. Wong Solo ya, kawin lagi, banyak Ustadz kawin gara-gara nggak bisa nguasain nafsu birahi gitu katanya. Oke. Ada Umi Melia Jaya, Wong Solo tuh Ustadznya suruh pakai celana sop, jangan boleh pakai sarung biar ndak minta kawin terus, begitu katanya ya. Wah, kuar pancel Wong Solo semua gara-gara keramat tunggak kali jodoh dibongkar, Alexis ditutup pula ya, sudah kawin lagi aja deh supaya dibilang saleh mukmin alim santun begitu ya. Hehe. Ada merical investasi asuransi Wong Solo, Ustadz pekok Solmed kuwi ceramah ya minta bayaran tinggi koplak kaplok. Ada Abdullah Muhammad, aku harap tempar musuh memang harus digusur supaya tidak ada perzinaan, baik juga kan kalau yang suka perzinahan biar nikah lagi atau kawin kontrak, bisa kawin sirih, bisa juga kawin lari gitu. Pantesan teman masih ditutup pada kejang-kejang, ternyata pengisap juga, kata Wong Solo begitu ya. Ada Aca Cia ya, Ustadz Gemblung. Ada Buaton Cam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin banyak Ustadz mau menang sendiri, terus istri pertama dibuat patung ya, begitu gimana toh Mbak? Ada MS Jumarni, MS ya, tampang aja udah tampang iblis, makanya doan kawin jadi Ustadz biar lancar poligaminya. Abdullah Muhammad mengatakan Ustadz gila memang katanya ya. Rauli Gunawan ya, Met artinya lo gak bisa meninggikan harkat wanita ya, apa kabar dengan Ibu Met? Jangan sampai wanita hanya jadi alat pengukur safiat ya, mereka perlu dihargai, mereka juga manusia seperti ibumu, makanya mintalah izin istri pertamamu, karena secara harfiah dialah sebenarnya akan merugi karena suami berpoligami mereka punya begitu ya.
Hanuni Helwa, aduh astagfirullahaladzim Ustadz, kok ribut ya pada poligami, emang nggak cukup satu apa istrinya. Ada sapi-sapi pantasan injek sabul dan inti main embat saja tanpa pengetahuan istrinya, hahaha gitu katanya. Melati titi sapi-sapi ada 3 siti, mendingan Ustadz yang di kampung, Ustadz desa nggak deko-deko, Ustadz yang di TV kebanyakan nggak bisa buat contoh begitu bro. Ada Mursid Sid, ini pengaruh karena jamaah wanitanya dandannya bahe nol piye toh. Usman 68, Ustadz kita kuat nget, semua pantang lihat yang licin bro katanya ya. Ada Maricara Investasi Asuransi Usman 68, Solmat itu tukang kawin cerai gitu katanya ya. Ada bol-bol im dasar otak mesum, Ustadz penipu, Ustadz abal-abal gini otaknya, yang ada cuma duit-duit dan kawin sambil jual ayat gitu katanya ya. Ada aku kan setia untukmu, amit-amit aku ras tuji poligami, yang di poligami pilih tak potong burungi ngepok ben ngaplo. Aku pun akan setia padamu, percayalah gitu kata warga Jakarta. Ada Ilham Raditya, Ustadz Sabul katanya, apel ski gitu ya, oke Sky ya. Wow ternyata baju putih hanya kedok buat secari selangkangan baru tuh, mantap gitu katanya ya. Yudi nyanyang Ustadz dan manusianya tuh burung bukan Ustadz, tapi bisa ditertibkan minimal bisa direm-rem gitu ya. Umi milih jaya-jaya biar gak gila, biar poligami dibolehkan bukan berarti stena udel mutat. Ustadz kok ya podo maunya poligami, emang tidak nyakiti hati perempuan met. Ada Umi Indo, jujur saja saya benci dengan ajaran Islam yang membolehkan poligami katanya. Ada MS Jumani, silahkan ribut urusan dalam negeri, hukumnya memperbolehkan sih nikah semuanya penyanyi asal adil dan menafkahi ya. Monggo para pendeta yang di poligami ya silahkan, tapi jujurnya pasti hati kalian pasti menolak, karena pada dasarnya pernikahan hanya untuk satu laki-laki dan satu perempuan, itu kodrat yang sesungguhnya, selebihnya itu hanya pembenaran manusia saja katanya ya. Oke, ada Umi Melia Jaya Masumi MS Jumarni, MS pokoknya aku ndak mau dimadu apalagi diracun. Nurna Ningsih gitu ya. Astagfirullahaladzim, kau ustaz di Indo pada suka poligami, heran menyakitkan kalau kayak begitu. Ada terus Angdayani, selama masih punya kos sah-sah saja, yang penting sanggup naik ranjang 6 kali. Pak ya Ustadz dadakan udah kayak begini, 1 materi yang duper udah dapat kedua tambah bini, bersaing sama Ustadz dalam hal materi dan bini baru. Lagi ngetren Ustadz udah pada populer, udah pada lupa diri. Ustadz inilah penyakit Ustadz dadakan dengan dalih agama yang memperolehkan istri lebih dari 1. Pak ya topeng-topeng memunafikan seorang Ustadz terbuka sendiri. Gimana masyarakat mau hormat dan respek pada seorang Ustadz kalau keaiban sendiri diumbar oleh nafsu dan lupa diri? Untung saja masih banyak ulama dan Ustadz yang baik. Begitu bro. Warsina, Ustadz iki emang error saenak udele dhewe gitu katanya ya. Ada Sugiharto Hutahayan, ini Ustadz yang pernah mau diundang luar negeri karena banyak permintaan, padahal awalnya karena nggak ada tarif soalnya selangannya ke setiap cewek. Ada Ain Rianto pakai kopiah dan jubah putih jadilah sebut Ustadz selangkangan. Ada Fatwan Firasi, kebebaan ilmu malah doh Edian Ustadz tersebut katanya. MIN haha, hati-hati wae sing duwe bojo Ustadz. MIN istri Pak Tamanya orang gila ya nggak apa-apa, tapi kalau masih waras suami nggak izin suami itu adalah suami yang tidak punya etika dan moral, alias laki-laki bejat moral gitu kata Siti Mirza Nuria. Warnu jiras hitam sekarang kok Ustadz pada demen poligami sih doa kepriye, bukan ngejar surga kan malah dikejar adalah nafsu biologinya ya, jangan ditiru ya dulu lanang kabeh. Belum tentu istrinya setuju ya, juga hatinya terluka oleh suaminya sendiri. Iya, ini ada Yolanda Lee, bingung gue katanya boleh nikah lagi asal diizinkan istri pertama. Sekarang ada Ustadz bilang nggak usah minta izin. Aduh bingung, gue ada bingung, capek mikirnya, begitulah kura-kura. Ada Ria Ristiana Yolanda Lee, soalnya soulmate panjang paling juga dah nih lebih nih baru, makanya omongannya leda-lede, esok dia leda awan tempe kayak si Anis di bibir gitu ya, kayak manis di bibir gitu ya. Ada Yolanda Lee Ristiana, iya kayaknya nih dia jatuhkan yang minta bayaran lebih sama TKI di Hong Kong ya, kalau nggak salah dengar beritanya gitu kata Yolanda Lee.
Yolanda Lee, Mbak Bro udah clear waktu pertama mau booking dia, giliran hari H malah minta bayaran lebih, fasilitas mewah, bawa rombongan keluarga, malah masalah infak dan lain-lain. Mau diar sekarang dia nggak laku lagi gitu, kata Ria Ristiana. Ya Yolanda Lee, Ria Ristiana, oh gitu tau, berarti dia berdakwah karena uang, pantas bini satu nggak cukup, mesti dia 3 baru pada puas. Maklum nanti mati di pisang Arabnya kan dimakan raya, jadi sebelum mati dimakan tempe dulu. Hehehe. Ada Ria Ristiana, Yolanda Lee, terus batal tuh si Mehmet kagak ngaku ya, bini yang dulu cerai katanya ke KDRT ya, kelihatan Ustadz Karbitan ya gayanya mau dari UJ, beda jauh beliau tanpa mikir bayaran, ini mah mata duitan katanya ya. Ada Yolanda Lee, Ria Ristiana itu ya berita di Jakarta juga begitu, ujung-ujungnya gagal karena bayaran lah Ustadz ya, Ustadz artis bukan Ustadz yang menyebar ajaran-ajaran yang baik gitu ya. Ada Lisa Anwar, wow Ustadz urusan Prince Amor ya, Matt. Ana setuju pendapat ente yang ujungnya istri pertama hatinya terluka terus minta cerai karena merasa dihianati, dibohongi, pinter bener gue Matt gitu katanya Prince. Ada Anis Tiawati ya, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB anti kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Poligami harus izin istri pertama, kawin di bawah tangan sebelum cerai dengan istrinya yang sah, hukumnya zina dan kumpul-kebo, bisa dipidanakan penjara 5 tahun ya, sesuai dengan pasal 284 KUHP karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, demokrasi dan keadilan. Oke, saya kira begitu bro. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan tentunya kami mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.